Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Alfi Cikal dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mengajak teman-teman belajar agama Islam, khususnya di semester 2 di bab pertama, yaitu saya akan mengajak teman-teman mempelajari bagaimana cara menentukan perilaku yang mencerminkan orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang keempat yang wajib kita ketahui ya. Nah, selanjutnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini dalam hati, perkataan dan perbuatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus rasul-rasulnya yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, baik agar selamat dunia dan akhirat. Nah, adapun dalil-dalilnya, teman-teman bisa buka dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 dan hadis riwayat Muslim nomor 9. Nah, selanjutnya jumlah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Dan masih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 78. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada 4. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatanah. Siddiq artinya benar, yaitu benar dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, selanjutnya siddiq di sini merupakan perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan suatu sikap yang benar. Nah, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh para nabi dan rasul merupakan semua isinya benar dan tidak memiliki kemungkinan melenceng dari kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati para nabi dan rasul dengan kejujuran. Nah, contohnya dalam kehidupan kita adalah berkata yang benar sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realitas, sesuai dengan fakta yang benar, dan tidak mencuri, tidak menyontek dan sebagainya, karena mencuri dan menyontek merupakan suatu tindakan tidak jujur, apalagi menyontekkan merupakan tindakan suatu tidak jujur, merugikan diri kita sendiri, baik merugikan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, yang kedua yaitu ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nah, para nabi dan para rasul, mereka menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa tanggung jawab dan adapun contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seorang yang bertugas piket, maka ia akan menyelesaikan piketnya dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga di sini dia dikatakan dapat dipercaya. Nah, ketika kita memiliki sifat amanah, kita akan disenangi banyak orang, dan orang pun senang dengan kita karena kita memiliki sifat yang dapat dipercaya, dan kita bisa memberi contoh bagi orang lain ketika kita memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Dan ketika kita sudah memiliki sifat amanah, kita tidak boleh menyia-nyiakan atau menghancurkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Nah, ketika itu hancur, maka orang sudah tidak mau percaya dengan kita. Nah, selanjutnya ada tabligh. Tabligh di sini artinya menyampaikan. Nah, para rasul dan para nabi pun menyampaikan apa yang seharusnya mereka sampaikan kepada umatnya yang telah diutus, yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih contohnya?
Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila mengetahui kebenaran, maka ia akan menyampaikan kebenaran tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab, meskipun kenyataan tersebut pahit kenyataannya. Nah, ketika itulah maka kita harus menjadi seseorang yang menyampaikan baik itu kabar sukacita, kabar suka maupun kabar duka. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat para nabi dan rasul yang keempat adalah fatanah. Fatanah artinya cerdas. Cerdas di sini artinya seseorang yang berani memutuskan suatu perkara atau masalah dengan cara yang cerdas dan bijak. Nah, sering kita lihat seperti yang kita ketahui, dengan kecerdasan otak, nah kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan kita, mana yang merugikan kita, dan mana yang mendatangkan dosa dan mana yang mendatangkan pahala. Nah, keempat sifat para nabi dan para rasul tersebut wajib kita contohi dan wajib kita mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena pada dasarnya mempraktekkan itu sangat sulit, karena semakin niat kita tinggi, semakin ada niat, maka semakin banyak cobaan yang datang. Tapi bagaimana cara kita melewati cobaan ketika kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, seperti berkata benar atau jujur tadi, itu merupakan suatu yang sangat sulit, tapi ketika kita melakukannya dengan rasa penuh tanggung jawab, insya Allah apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita inginkan, selagi itu positif dan selagi itu mendatangkan pahala, insya Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun banyak cobaan dan rintangan. Dan sifat amanah, tabligh, dan fatanah tadi. Nah, seharusnya kita sebagai seorang pelajar muslimah, kita wajib mempraktekkan keempat sifat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana para nabi dan para rasul telah memberikan kita contoh yang sangat besar, contoh yang sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, wajib kita mengetahui sifat-sifat dan wajib juga untuk kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kurang-kurang kata atau salah-salah kata, atau mungkin kata yang menyinggung hati teman-teman. Saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa berguna bagi kita semua, dan semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan di akhirat. Saya rasa ini sangat berguna bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat, karena kita belajar ini mencari suatu ilmu. Nah, ilmu ini akan mempermudahkan kita untuk menuju surga, karena dengan ilmulah kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat meskipun kita belajarnya masih dalam keadaan pandemi, dengan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk selalu belajar, untuk selalu meningkatkan rasa ingin tahu, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.